Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diorama kami yang berjudul Pemberontakan Andi Ajis yang terjadi pada 5 April tahun 1950. Sebelumnya perkenalkan, saya Demariska selaku moderator dan di samping saya ada Salahuddin Hidayatullah, Irwan, Mutiara Ajara, dan Ernawati. Tujuan pemberontakan Andi Ajis agar mengetahui lebih dalam dan latar belakang pemberontakan Andi Ajis. Selanjutnya langsung saja ke materi. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Salahuddin Hidayatullah. Pemberontakan Andi Ajis terjadi di kota Makassar pada tanggal 6 April tahun 1950 di tengah peristiwa penggabungan negara bagian RIS ke negara Republik Indonesia. Dalam kasus ini, negara Indonesia Timur yang menimbulkan reaksi pada pemberontakan negara Indonesia Timur ke negara Republik Indonesia. Setelah pemberontakan dapat diredamkan, maka melalui konferensi 3 negara bagian yang masih ada, yaitu negara Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Setelah dileburkan di negara Republik Indonesia pada awal Mei tahun 1950, maka secara resmi RIS secara de facto tidak memiliki negara bagian, dan secara resmi pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1950 RIS resmi dibubarkan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan siapa itu Andi Ajis. Jadi Andi Ajis atau bernama lengkap Andi Abdul Ajis adalah seorang mantan tentara Kenil yang berpangkat Letnan 1, dan ia bersama prajuritnya bergabung ke dalam APRIS pada tanggal 30 bulan Maret tahun 1950. Nah, alasan pemberontakan Andi Ajis terletak pada perbedaan politik. Kapten Andi Ajis sebagai elemen bangsa yang menyatakan aksi militer. Dia menyatakan tuduhan bahwa gangguan keamanan, aksi teroris, intimidasi, dan penyusupan kelompok-kelompok yang bersenjata, yang kesemuanya itu dituduhan untuk likuidasi negara secara cepat dan efisien. Kantor berita Antara menyatakan bahwa perkara pemberontakan Kapten Andi Ajis diperiksa oleh Pengadilan Tentara Militer pada tanggal 23 Maret 1953. Antara 27 Februari 1953. Pada tanggal tersebut, pukul 09.00 dimulai persidangan oleh Pengadilan Tentara Militer di Yogyakarta dengan dakwaan bahwa Kapten Andi Ajis ini menjalankan pemberontakan dan tindakan-tindakan yang dikoordinasi yang mengakibatkan kematian orang. Atas segala tindakan, Kapten Andi Ajis ini diberi hukuman selama 14 tahun penjara lantaran 9 April 1950. Aksi pemberontakan ini dinilai sebagai landasan dan kenegarawanan oleh Muhammad Hatta, Perdana Menteri RIS, melalui pidato pada tanggal 10 April 1950 melalui radio Jakarta dan dipancarkan di seluruh radio. Pada akhirnya aksi militer ini diakui oleh kesalahan dan dapat diselesaikan melalui pengadilan jalur militer. Faktor penyebab pemberontakan Andi Ajis. Saat RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, termasuk negara bagian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan negara Indonesia Timur. Sayangnya, negara Indonesia Timur ini baru mendapat penyatuan pada tanggal 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Andi Ajis dan mantan anggota Kenil menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan APRIS pada tanggal 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, ia khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pemberontakan Andi Ajis saat itu berupa menduduki sejumlah tempat dan sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur. Menangkap Letnan Kolonel Aji Mokognita, seorang panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Adapun pemberontakan Andi Ajis
melakukan pemberontakan Andi Ajis adalah ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Sumokil sebagai tokoh politik dan Sukawati selaku presidennya. Dampak pemberontakan Andi Ajis. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Selain itu, Andi Ajis diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Pasukan Andi Ajis juga diminta untuk menyerahkan senjatanya dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Tuntutan tersebut harus dipenuhi 4 kali 24 jam, namun Andi Ajis terlambat dan pasukannya sudah terlanjur berontak. Dari Makassar, ia berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Ajis pun mengakui terkait aksi yang dilakukannya lahir dari rasa ketidakpuasannya terhadap APRIS. Sementara itu pasukan pemberontakan Andi Ajis berhasil diatasi oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Kesimpulan dari pemberontakan Andi Ajis. Media ajar yang kami gunakan yang pertama adalah styrofoam, stick es krim, tentara-tentara dari plastik, dan tanah terbuat dari kertas nasi uduk yang kami robek-robek dan basahkan serta ditempel-tempelkan. Serta kami menemukan rumput asli dan batu-batuan asli. Sudah. Kesimpulan dari pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan Andi Ajis berhasil mengguncang pemerintahan kolonial di Sulawesi Selatan dan menyebabkan kerugian bagi Belanda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.